Hmm, oke. Secara karakter kamu itu orangnya asik pakai banget, dan kamu itu bisa masuk ke dalam segala situasi. Di mana ada kamu, di situ pasti akan rame, gitu. Terkadang kehadiranmu ini ditunggu, kehadiranmu ini diperlukan oleh circle kamu. Karena secara karakter kamu itu eh, notabene cukup humoris orangnya, dan rame gitu. Kamu bukan tipe orang yang pendiam banget, ya. Kamu selalu punya pembawaan itu asik. Secara energi kamu pun juga selalu menarik gitu loh. Jadi dimanapun keberadaan kamu, saya ngerasa lingkungan itu cukup nyaman dengan kehadiran kamu. Tapi tidak sedikit juga yang tidak suka dengan kamu. Oke, kenapa? Karena secara karakter kamu ini selalu mendominasi. Misalkan kamu masuk ke dalam suatu kelompok atau circle, ya, atau pertemanan atau grup. Di situ kamu sangat terlihat mencolok dengan karakter kamu yang asik. Kamu bisa bercerita apapun, kamu bisa masuk ke dalam cerita-cerita orang. Kamu tipe orang yang cepat bergaul, mudah bergaul, gitu. Nah, di balik keasikan kamu, di balik karakter kamu yang pembawaannya selalu happy, ini memukul keras beberapa orang yang punya sifat toksik. Jadi mereka merasa terhalangi karena adanya kamu. Kayak gitu. Karena orang-orang toksik ini, mereka merasa mereka seperti keblok adanya kamu gitu loh. Karena ketika kamu hadir di suatu circle, di circle itu kamu langsung mendominasi banget. Dimana sebelum adanya kamu, sebelum kamu datang ke satu circle itu sudah ada beberapa orang yang mendominasi. Jadi orang-orang ini terasa tersingkirkan. Padahal kamu tidak ada niat apapun di situ. Kamu orangnya bebas, sangat-sangat bebas. Kamu orangnya apa adanya. Kamu orangnya nggak terlalu banyak neko-neko. Jadi kehadiran kamu ini ya murni karena karakter kamu yang asik gitu loh. Jadi ketika kamu masuk ke dalam satu circle, lingkungan di circle itu otomatis langsung bertuju atau tertuju sama kamu. Karena mereka ngelihat kamu itu lucu, seru, unik gitu. Dan konyol. Kadang konyolnya kamu ini yang banyak ngebuat orang itu happy dan suka. Gitu. Nah, kan tetapi yaitu tadi ya, tetap ada namanya duri, tetap ada namanya orang gak suka. Dan karakter kamu atau tipe kamu ini, kamu itu selalu berusaha untuk ngebuat orang itu happy dan seneng sama kamu. Ya, saya ngerasa setiap kamu berada di suatu tempat, di suatu circle, kamu selalu berusaha menunjukkan bahwa kamu ini baik. Kamu selalu berusaha untuk ngebuat orang-orang yang ada di dekat kamu itu ngerasa nyaman dengan kamu. Makanya gak heran kalau kamu kadang bersikap konyol, agar orang-orang di sekitarmu tuh happy, tertawa gitu dengan kekonyolan kamu, dengan komedi-komedi kecilnya kamu gitu. Kamu tuh selalu ada aja bahan cerita. Ya, akan tetapi di situ ada hal yang perlu kamu renungkan ya Lur ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan karakter kamu. Ya. Akan tetapi di sini yang perlu dipahami adalah perlunya pengendalian. Ya, artinya terkadang kamu itu kalau lagi seneng, lagi happy, atau mungkin obrolan atau ceritanya lagi menarik, itu kamu kayak lupa diri gitu. Kamu bisa ceplas-ceplos banget, kamu bisa blak-blakan total banget gitu.
Dan tanpa kamu sadari, terkadang apa yang kamu ucapkan itu ada yang mungkin menyinggung perasaan orang tertentu, gitu, atau ngebuat orang-orang tertentu itu nggak nyaman dengan ceplas-ceplosnya kamu. Tapi kamu ngerasa apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan itu baik, dan kamu memang tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti siapapun. Oke? Nah, ini di menit ke-7 kita istirahat dulu. Coba deh renungin dulu, ada nggak di antara kamu yang notabene kayak gitu. Dan kamu memang nggak bisa menutup diri gitu. Ya, ketika kamu ketemu dengan suatu circle yang dimana di situ ada orang-orang yang asik juga, kamu nggak bisa menutup diri, kamu nggak bisa menutupi jati diri kamu yang bener-bener asik, yang welcome banget sama orang, yang ceplas-ceplos, yang blak-blakan, itu kamu nggak bisa nutup. Nah, negatifnya apa? Oke, kita akan coba ulas untuk negatifnya. Tanpa kamu sadari, ya, di dalam circle itu, ya, circle itu bisa tentang pertemanan, di lingkungan karir atau lingkungan keluarga, kayak gitu. Tanpa kamu sadari, dengan ceplas-ceplosnya kamu, dengan humble-nya kamu, ini kamu tuh orangnya humble banget gitu. Bahkan kamu itu nggak mudah tersinggung orangnya. Mau kamu tuh diejek kayak gimana pun, kamu malah ketawa, bukannya marah tapi malah ketawa gitu. Jadi ini yang kadang itu ngebuat orang-orang di circle kamu tuh kangen dengan adanya kamu. Ya, akan tetapi ya, di dalam lingkungan itu sendiri, pada akhirnya ada banyak orang-orang yang di circle itu, di lingkungan itu, menilai kamu ini sangat-sangat mudah dibaca. Kamu karakternya orangnya mudah dibaca, dan ya mudah dipengaruhi, mudah dimanfaatin. Itu yang mereka baca. Tanpa kamu sadari, di dalam circle itu kan ada orang-orang yang sifatnya menganalisa, menilai, mengamati. Itu kamu nggak sadar. Karena kamu terlalu, ya namanya kamu itu kok lagi happy tuh bener-bener kayak nggak ada batasan kok gitu loh. Ya, jadi kamu ngerasa aman-aman aja, kamu ngerasa baik-baik aja. Nah, seiring berjalannya waktu, lingkungan atau circle itu menilai kamu menjadi rendah. Terkadang mereka memandang kamu sebelah mata gitu loh. Karena apa? Kamu terlalu easy gitu. Kamu terlalu mudah dibaca. Ya, dan ya sebenarnya menurut kamu, ya kamu nggak peduli mereka mau bagaimana ke kamu tuh, kamu nggak peduli. Tapi di balik sifat kamu yang asik dan humble ini dan bla bla blanya ini, kamu sendiri bisa membaca mana orang-orang yang benar-benar bisa pro ke kamu dan bisa kontra sama kamu. Itu kamu punya feeling tuh kuat banget di situ. Gitu. Nah, orang-orang yang tidak pro dengan kamu ini, inilah yang pada akhirnya menilai kamu menjadi kamu ini mudah dimanfaatin, kamu mudah di ini, mudah di itu, bla 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 gitu. Dan mereka memandang kamu sebelah mata. Dan satu sisi terkadang kamu juga ada merasakan itu, bahwa kehadiran kamu nih ya asik, tapi kok kamu ngerasa kayak orang itu ngeremehin kamu jadinya. Kenapa kok bisa terbalik kayak gitu? Ya itulah. Oke. Yang perlu dianalisa di sini yaitu, ya ini sebagai masukan aja ke depannya untuk teman-teman. Kalau kamu ada punya karakter seperti yang ku bahas saat ini, mulailah untuk sedikit demi sedikit mengurangi. Ya, mengurangi. Kamu boleh ceplas-ceplos, kamu boleh seperti biasanya, akan tetapi kamu harus tahu situasi. Gitu. Ya, kamu harus paham dengan situasi. Dan kamu juga harus mengerti bahwa apa yang kamu ucapkan itu terkadang itu di luar kendali kamu, di luar kesadaran kamu, dan di situ ada kata-kata yang sifatnya mungkin menyakiti orang. Gitu loh. Jadi boleh kamu ceplas-ceplos, tapi kamu harus melihat situasi dulu. Karena tidak semua tempat kamu bisa kayak gitu loh. Ya. Kamu tuh sebenarnya baik kok orangnya. Ya kamu tuh apa adanya aja sih gitu. Dan kamu pun nggak segan-segan untuk ngebantu, menolong, ya perasaan kamu
kamu tuh orangnya pun juga nggak keenakan gitu loh. Nggak isoan kalau bahasa Jawanya itu. Nggak bisaan banget gitu. Cuman negatifnya kamu, ya ketika kamu disakitin aja, membekasnya lama. Jadi mungkin untuk memaafkan itu butuh waktu yang sangat panjang, nggak tahu tuh bisa dimaafin apa nggak itu orang. Negatifnya tuh di situ. Jadi agak terbanding terbalik dengan karakter kamu yang mungkin di dalam circle kamu nggak gampang tersinggung lah, inilah itulah. Cuman ketika kamu disakiti seseorang, dikecewakan, dikhianati, udah mau sampai kapanpun gak akan pernah dirimu bisa maafin itu orang, apapun alasannya. Oke. Nah, dibalik karakter kamu yang asik, yang ceplas-ceplos, yang wow, yang aku pun juga seneng gitu ketemu orang-orang dengan karakter kayak gini tuh, happy banget gitu loh. Pokoknya bisa bener-bener mencairkan suasana. Tapi dibalik itu semua, banyak orang yang tidak paham bahwa di dalam batinmu, perasaanmu, dirimu itu sangat-sangat banyak sekali gejolak. Mungkin kamu sedang kesepian, mungkin kamu sedang sendiri, mungkin kamu sedang banyak sekali memendam masalah-masalah hidup. Dan itu tidak diketahui banyak orang. Kenapa? Karena sesulit-sulitnya kamu, sehancur-hancurnya kamu, itu kamu masih bisa berperan, kamu bisa menunjukkan wajah happy di depan banyak orang. Ya, ini perbedaannya. Kalau orang yang lain di luar sana, itu kalau lagi ada masalah atau lagi nggak punya duit aja, itu mukanya udah kelihatan loh. Cuman bedanya kalau kamu, ya, kamu bisa wajah kamu tuh bisa terlihat baik-baik saja. Nah, ketika kamu sedang ada masalah, ini circle kamu, lingkungan kamu, ini kayak nggak percaya bahwa kamu itu ada masalah gitu loh. Dan kamu pun terkadang berpikir, kok bisa gitu ya? Karena mungkin kamu nggak sadar dengan karakter kamu yang selama ini sudah membentuk mindset orang-orang di sekitar kamu. Mindset orang-orang di sekitar kamu ini melihat kamu selalu happy, selalu bahagia. Jadi kalau kamu ada masalah, itu mereka kayak nggak percaya lur gitu. Oke. Hanya ada 1 atau 2 orang saja dalam kehidupan kamu yang benar-benar bisa membaca kamu. Kamu ada masalah tuh mereka bisa tahu tuh hanya 1-2 aja. Ya. Bentar, tak minum dulu, haus ya. Karena kayak biasa ya, video di channel ini nggak pernah aku edit. Jadi apapun aktivitas saya di sini akan terdengar. Oke, kita lanjut lagi ya lur ya. Ya, oke, jadi itu tadi tentang mindset ya. Ini juga harus kamu pahami dan harus kamu ketahui. Oke. Uniknya lagi di diri kamu ini ya, saya nangkep adanya kemudahan, kelancaran rezeki. Nanti saya bahas itu. Ya, nanti kita bahas. Kita coba dulu. Saya lebih dalamin lagi ya energi kamu di sini. Perjalanan kamu yang notabene di mata lingkungan atau circle kamu ini, kamu orangnya asik, humble, seru, punya banyak cerita. Pokoknya kehadiran kamu bisa membuat orang happy. Cuman di sisi lain, entah kenapa saya ngerasa pun kamu itu kayak mudah banget percaya sama orang. Apalagi nih, misalkan nih kamu ketemu dengan orang, kamu ngobrol sama dia, terus orangnya ini pun juga notabene blak-blakan ceplas-ceplos, itu kamu langsung menilai orang ini baik loh. Jadi ada beberapa di antara kamu itu yang menurut saya terlalu mudah menilai seseorang itu baik. Apalagi orang itu sifatnya humble juga. Itu langsung otomatis kamu kayak langsung memberikan kepercayaan penuh sama orang itu, tanpa kamu analisa terlebih dahulu bagaimana sifat aslinya. Inilah yang terkadang membuat kamu itu banyak terjebak dalam situasi dimanfaatin gitu. Terkadang pun kamu nggak sadar kalau kamu tuh dimanfaatin orang.
Ya, ada momen atau sisi-sisi kayak gitu, ya. Nah, kemudian tipe kamu ini sebenarnya dibalik asiknya kamu, serunya kamu tipe orang yang perasa. Kamu sangat mudah kebawa perasaan gitu loh, ya. Ya, saya nggak heran sih kalau kamu itu orang yang nggak bisaan. Apalagi kalau dikeluhin dikit nih, ada orang atau temen atau keluarga atau siapapun yang ngeluh aja sama kamu langsung nggak iso banget lah pokoknya. Bahkan kamu rela mengorbankan diri kamu hanya untuk seseorang yang ngeluh itu gitu loh. Ini agak negatif sebenarnya. Kenapa? Ya, karena dengan perasaan, kalau ada di antara kamu yang selalu mengedepankan perasaan, itu pada akhirnya akan membelenggu kamu sendiri. Karena karakter kamu ini susah pergi. Kalau kamu udah menaruh kepercayaan sama seseorang, kamu sangat susah untuk pergi. Bahkan ketika ada orang yang menjelaskan, mengatakan, hey, itu nggak baik loh, dia itu nggak baik loh, kamu nggak peduli. Mau 1000 orang mengatakan ini tuh nggak baik, kamu nggak peduli. Gitu. Ini ada sifat ego juga di sini. Egonya itu ya ketika kamu menganggap ini baik, ya udah ini baik gitu. Ya. Walaupun banyak petunjuk, masukan, saran, kamu nggak peduli, tetap ini baik. Nah, itulah kenapa ketika kamu dikecewakan sama orang-orang yang menurutmu baik ini langsung kayak mendarah daging ke kamu. Makanya kamu sangat-sangat susah banget memaafkan orang-orang ini. Dan ya, kamu selalu dihantui pikiran kamu itu. Jadi antara benar dan tidak benar tuh selalu menyelimuti pikiran kamu. Misalkan nih, orang yang kamu nilai baik selama ini ternyata dia mengkhianatin kamu. Kamu itu tidak langsung bisa menilai, oh ini benar-benar salah, oh ini benar-benar buruk. Itu nggak bisa langsung kayak gitu. Karena di dalam perasaan dan logikamu ini bertabrakan. Secara logikamu mengatakan bahwa ini tuh baik loh. Selama ini kamu kenal dia itu baik banget. Terus batinmu mengatakan, kamu punya perasaan ini tuh orang tuh manipulatif. Ini orang tuh sudah menyakiti, memanfaatkan kamu. Hatimu tuh kencang di situ. Tapi lagi-lagi logika. Ya, logika atau pikiran kamu mengatakan ini tuh baik. Inilah yang akhirnya menjadi dilema. Ya, kamu butuh waktu nih untuk benar-benar percaya bahwa ini orang itu toksik. Gitu. Jadi saya juga nggak heran kalau pada akhirnya kamu tahu nih orang ini busuk gitu. Ya, terus orang ini minta maaf, ngerayu kamu kena lagi tuh, aku nggak heran. Nggak heran banget. Kenapa? Karena masalah batinmu dan pikiranmu ini susah sinkron. Itu kelemahannya. Dan itu yang harus kamu perbaiki. Makanya dalam sesi ini, ya, di menit ke-20 ini, kalau teman-teman ngerasa, banyak yang merasa karaktermu, keadaanmu, atau sesuai dengan apa yang kusampaikan di sini, saya mohon, mulai sekarang tegaslah dengan dirimu, dan mulai rubah ya segala pola-pola dalam hidup kamu. Pola diri kamu tuh dirubah. Jangan mudah percaya sama orang, belajar menganalisa. Karena yang saya khawatirkan itu tadi, ketika kamu masuk percaya sama seseorang, itu susahnya minta ampun untuk kamu keluar. Akhirnya apa? Muncullah asumsi pikiran buruk gitu loh. Mengkaitkanlah namanya jin, guna-guna, yang pelet lah, yang pengasihan lah, yang ini. Akhirnya konyol pikiran itu. Karena apa? Karena tidak bisa keluar dari jeratan orang toksik, ya. Akhirnya menyalahkan hal-hal yang sifatnya metafisika. Itu kan lucu gitu loh. Padahal yang ngebuat kamu susah keluar tuh ya dirimu sendiri. Ya, secara mindsetmu, secara keyakinanmu, secara pola pikir kamu, menilai seseorang ini, wah baik banget. Dan ternyata, nah, gitu, ya, perlu perbaikan di situ. Jadi, ya kedepannya mulai
ngebuat yang namanya rem, membuat namanya batasan. Kamu boleh, karakter kamu tuh jujur karakter yang asik. Kamu tuh sebenarnya ya memang baik gitu loh ya, orangnya apa adanya, simple, sederhana. Cuman ya itu tadi, kedepannya kamu butuh ya namanya batas. Dimana kita nggak bisa lagi terlalu aware, terlalu terbuka banget dengan lingkungan publik gitu atau circle gitu. Ya. Karena dengan karakter kamu yang kayak gitu, ya kamu mudah dibaca orang. Gitu loh. Ketika orang tahu kamu begini karena begitu, ya mereka sangat mudah kalau untuk memanfaatkan kamu. Tapi positifnya dengan humble-nya kamu, dengan ceplas-ceplos dan blak-blakannya kamu jadi bisa tahu mana yang pro dan tidak pro sama kamu gitu loh. Nah, cuman yang mungkin perlu pendalaman di sini yaitu musuh kamu itu yang paling berbahaya manusia manipulatif. Gitu. Kenapa? Manusia manipulatif ini si raja peran, ya, si rajanya skenario. Dia benar-benar pemain. Dia bisa menjelma menjadi seseorang yang sama denganmu. Dia bisa menjelma menjadi seseorang yang punya karakter sama denganmu. Itu yang bahaya. Jadi banyak nih yang terjebak dalam situasi kayak gitu. Makanya dalam perjalanan kamu ini, ya kamu harus lebih peka lagi. Jangan mudah menilai sesuatu itu baik, entah itu dari kata-kata, entah itu dari perilakunya, dari apapun gitu loh. Ya, apalagi yang mirisnya banget, yang sangat miris adalah banyak sekali sampai hari ini orang-orang yang mudah menilai seseorang itu baik hanya karena kata-kata suci, kata-kata keagamaan gitu loh. Konyol namanya gitu. Nggak bisa lur, mau dia ibadahnya rajin kayak gimana pun, ya itu urusan dia dengan Tuhan gitu. Jangan kamu nilai, oh ini orangnya baik nih. Nggak ada. Lihat tuh sekarang di media berita banyak bro yang kayak gitu. Ya di sini bukan salah agamanya, karena agama dan sifat manusia itu sesuatu yang berbeda. Nggak bisa disamaratakan ya. Oke. Karena apa? Kenapa saya bahas itu? Karena sampai hari ini banyak banget orang yang gampang terjebak dengan hal-hal kayak gitu. Nah, situasi kayak gitu tanpa kamu sadari itu sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum di luar sana. Mereka mengemas ya suatu agama atau suatu kebaikan itu sebagai topeng mereka. Makanya banyak para penjual agama sekarang. Ya. Jadi hati-hati. Oke, teman-teman semua. Kalau bicara rezeki, jujur rezeki kamu bagus banget. Bahkan ada aja ini yang saya herankan ya. Yang saya herankan tuh sesulit apapun kondisi kamu, rezeki kamu kayak kebuka aja terus gitu loh ya. Entah itu dari bestie kamu, dari ide, dari apapun ya. Kamu orangnya aktif, kamu orangnya tuh nggak mau diem, kamu tuh orangnya mau di rumah sekalipun tuh ada aja yang bawa kotak-katik. Asli nggak mau diem gitu loh ya. Kamu mudah bergaul, mudah berbaur, mudah terkoneksi, atau mungkin lebih kepada ekstrovert ya, karakter ekstrovert gitu. Ya itu tadi, rezeki kamu banyak, sebenarnya banyak banget. Cuman itu tadi, ketika sudah drop, sudah kena serangan pikiran lah, ini jadi something yang aduh. Cuman ya temanmu ya, penolong kamu tuh lebih banyak dari bestie kamu, lebih banyak daripada bestie kamu, daripada pasangan kamu ya, sahabat kamu, teman kamu. Kamu tuh tipe orang yang lebih kepada teman, sahabat kayak gitu. Kalau dengan keluarga sendiri atau mungkin pasangan sendiri agak kurang gitu, karena kamu ngerasa berbeda aja. Karena kamu ketika dengan teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu itu, kamu bisa lebih terbuka dengan mereka kayak gitu. Dan mereka juga nggak segan-segan ngebantu kamu ya. Kamu tuh juga orangnya yang juga nggak belit gitu loh. Jadi kayak ya itulah bagian dari rezeki kamu gitu. Oke. Oke. Dalam proses perjalanan kamu ini, poin lagi ya di sini yaitu tentang mindset kamu, pola pikir kamu, dan perasaan kamu. Ini udah waktunya kamu ngebentuk ya, kamu bentuk semuanya itu ke hal-hal yang lebih positif. Udah jangan insecure, jangan negative thinking ya, rubah semuanya itu.
Kenapa? Karena kamu itu tipe orang yang lebih suka ngikutin suara hati atau perasaan atau batin. Kamu nggak bisa dihalangin orang. Siapapun yang menghalangi itu nggak akan bisa. Kalau kamu mau ke sana ya ke sana, mau ke sini ke sini. Jadi kamu kayak lebih ngikutin kata hati gitu loh, ya kan? Nah, artinya kalau kamu orang-orang yang kayak gitu, itu kamu harus hati-hati dengan pikiran dan juga perasaanmu. Kenapa? Itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kamu. Ya, kalau mindset kamu negatif, overthinkingmu berlebihan, ya, kamu selalu takut lah, inilah itulah, ya kamu akan menarik hal-hal negatif itu datang loh, tanpa kamu sadari. Kalau nggak percaya amati, belajar ngamati lah kalau mau tahu. Makanya sekarang itu lebih baik dirimu berpikir lebih positif aja. Misalkan nggak punya duit, ya kamu jangan takut, jangan negative thinking dengan hari esok gitu. Kamu harus yakin, wah nanti rezekiku pasti banyak. Aku punya banyak rezeki, pasti aku dapat duit gitu. Mending kan, lebih baik kan kamu berpikir kayak gitu. Kalaupun terjadi, kan itu baik juga untuk kamu gitu loh. Coba kalau kamu overthinking, waduh nanti kalau nggak dapat duit gimana ya? Kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh. Lah terjadi bener, rugi nggak kira-kira? Disitulah yang perlu kamu pikirkan. Oke? Segala sesuatu pembahasan di sini saya kembalikan ke kamu lagi ya Lur ya. Baik dan tidak baiknya ya saya serahkan ke kamu lagi. Ya, yang bisa ngerubah dirimu ya dirimu sendiri sebenarnya, bukan orang lain, bukan siapapun. Saya hanya bisa menggambarkan saja di sini. Ya.